bahas nih mengenai kanker payudara. Karena ini adalah bulan tentang kita harus untuk kanker payudara ini, ya, dokter ya. Okay. Nanti kita akan ngobrol bersama ahlinya dan juga ada survivor yang akan hadir di sini, dokter. Wah, itu yang saya udah nggak sabar banget nih. Wow. Nggak sabar, lihat liputan ini. Pemirsa, COVID-19 telah mengalihkan seluruh perhatian kita karena mudahnya penyebaran dan tingkat kematian yang tinggi. Namun, Anda jangan lupa bahwa masih banyak jenis penyakit lain yang dapat menyerang manusia, bahkan berujung kematian. Salah satunya adalah kanker payudara. Menurut data yang terhimpun oleh Global Cancer Observatory dari Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2018, kanker payudara adalah jenis penyakit kanker tertinggi di Indonesia dengan angka 58.256 kasus atau 16,7% dari jumlah total 348.809 kasus kanker di tanah air, diikuti oleh kanker serviks. Angka ini rasanya tak bisa dianggap sedikit. Apalagi kanker kerap ditemukan setelah kondisi seseorang menurun. Belum bisa dipastikan apa penyebab kanker ini muncul, meski pola hidup sering disebut-sebut menjadi pemicu penyakit yang banyak menyerang wanita ini. Pemerintah pun gencar menyuarakan untuk melakukan pemeriksaan dini kanker payudara agar bisa dilakukan pencegahan sedini mungkin. Namun, bagaimana caranya? Dan bisakah kanker payudara disembuhkan? Informasi lengkapnya bisa Anda saksikan di program Hidup Sehat berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Nah, segmen sekarang kita sudah kedatangan tamu nih, Ibu Ida Haryani. Ya, beliau adalah survivor ya dari kanker payudara, Ibu. Ya. Apa kabar? Baik, baik. Oke, Ibu kalau boleh tahu ini Ibu mengidap kanker payudara ini stadium berapa waktu itu? Waktu itu stadium 4B. 4B? Iya, kata dokter stadium 4. Pertama kali tahuannya kayak gimana, Bu? Pertama kali ketahuan tuh saya sering sakit demam. Sering demam? Sering demam, meriang, terus selama 3 bulan. Sampai sering gitu. Sampai habis rasanya badan tuh turun sampai 7 kilo gitu loh. Nah, sempat ada benjolan nggak, Bu? Iya. Ada? Terus ada benjolan di sini, ada benjolan. Sempat diambil tuh dulu? Iya, langsung saya periksa ke dokter. Nah, itu dia bilang saya kena kanker. Langsung langsung saya harus operasi, langsung bikin tindakan harus operasi secepatnya. Karena udah stadium 4B gitu. Itu tahun berapa, Bu? Iya. Tahun 2002. Umur 45 tahun. Oke, nah di tengah kita juga sudah terhubung ya bersama Dokter Edi. Ini spesialis bedah ya? Spesialis bedah, iya. Selamat siang, dokter. Selamat siang semua pemirsa. Halo, Dok. Ya, dokter. Nah, dokter. Ya, halo Dokter Bobi, Dokter Maintan. Iya, dokter. Nah, dokter, ini emang kanker payudara kan sangat ditakuti ya oleh kaum perempuan, dokter. Nah, tapi ini fakta atau mitos, Dok? Kalau kanker payudara ini bisa diderita juga oleh pria. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Ya. Pria juga bisa. Waduh. Bisa. Kenapa ya, tidak? hanya saja insidensinya memang jauh lebih rendah daripada perempuan, Mbak Intan. Ya, dari sekitar 100 sampai 200 kanker payudara pada perempuan, ya, sekitar satunya adalah laki-laki. Jadi sekitar 0,5 sampai 1% itu pada laki-laki dibanding perempuan. Jadi memang lebih jarang sekali. Tapi biasanya penyebab laki-laki dan perempuan sama, Dok? Sama, ya, penyebabnya sama. Biasanya ditengarai sebagai mutasi dari genetik. Ada faktor Dok, genetik juga. Kalau misalnya merokok itu bisa menjadi salah satu pencetus nggak ya, Dok? Sebenarnya kalau misalnya kan kita tahu nih bahwa perokok itu kan radikal bebas ya, Dok ya. Apakah rokok itu menjadikan suatu hal yang signifikan untuk munculnya tumor atau kanker ini, Dok? Itu pertanyaan aku tadi ya. Terima kasih Dokter Baby udah dibantu. Ya, gimana? Prinsipnya adalah pola hidup sehat ya. Pola hidup sehat itu menjauhkan kita dari kanker. Pola hidup yang tidak sehat mendekatkan kita dari kanker juga. Ya, pola hidup nggak sehat tadi diantaranya merokok,
alkohol, makan makanan tadi yang Dokter Maria terangkan, banyak lemak ya, sehingga mengakibatkan daya tahan tubuh menurun, stres juga ya. Rokok itu mendatangkan segala macam penyakit. Dokter Bobi tahu racun-racun yang terkandung di dalamnya banyak. Salah satu racun itu atau beberapa macam racun itu akhirnya merusak genetik kita. Nah, gen-gen yang rusak inilah yang menyebabkan kanker di seluruh tubuh kita. Kalau kebetulan yang diserang di payudara, ya menjadi kanker payudara. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kanker-kanker yang lain dari efek yang jelek dari merokok dan lain sebagainya tadi. Nah, Ibu Ida, kalau Ibu Ida sendiri gimana? Apa Ibu menjalankan pola hidup sehat atau menjalankan makan atau misalnya olahraga atau gimana, Bu? Ya. Oh, sebelumnya kan Ibu sampai kena kanker kan? Nah, pola hidup Ibu sebelum itu seperti apa, Bu? Saya sering senam. Sering senam? Oh, padahal sering senam ya? Iya, sering senam. Kalau makanan gimana, Bu? Kalau makanannya ya biasa, normal, Dok. Kalau Ibu dulu suka makan makanan yang kayak dibakar-bakar atau misalnya yang terlalu banyak? Saya suka bakar-bakar. Ya, bakar-bakar. Ya. Oke. Ada hubungannya dok ya, bakar-bakaran? Karsinogen kan. Oke. Nah, coba kita tanya ke Dokter Edi. Dok, ini penting banget ya dok ya untuk diketahui gejala-gejala orang menderita kanker itu kayak seperti apa ya dok ya. Tapi kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Hidup Sehat. Halo pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Nah, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab ya, Tan ya? Iya. Tadi mengenai kanker payudara ya? Iya dok. Nah, Dokter Edi, kita sudah terhubung juga nih bersama narasumber kita, Dokter Edi. Dokter, ini gejalanya apa saja dok untuk kanker payudara ini supaya diketahui oleh masyarakat? Ya, yang paling gampang kita lihat lokal di situ di payudara. Kalau ada benjolan di payudara yang tumbuhnya cepat, terus kemudian ada kulit yang melekuk ke dalam ya, ada lesung pipitnya di kulit, ada puting susu yang masuk ke dalam, ada cairan-cairan yang nggak normal yang keluar dari puting susu, ya, itu harus cepat periksa ke dokter. Itu merupakan salah satu atau beberapa tanda-tanda dari keganasan payudara. Oke. Apalagi kalau ada faktor risiko, ya. Oke. Nah dok, selain itu juga kan ada rasa nyeri gitu juga ya dok ya? Iya, rasa nyeri bisa pada kanker payudara, tapi bisa juga pada peradangan atau infeksi. Oke. Nah kalau Ibu Ida dulu gimana gejalanya nih mengenai CA-nya? Iya, gejalanya ngebet kadang sampai ke belakang gitu, tembus ke belakang. Iya, ngebet. Ngebet kayak sakit gitu ya? Iya, sakit sekali kayak bisul mau tumbuh nanah. Bisul mau tumbuh ya? Kayak bisul mau timbul gitu ya? Iya, udah ngebet sekali kayak ditusuk-tusuk gitu, celkit gitu. Oke, nah Ibu Ida ini sudah ada Dokter Edi, boleh silakan Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Dok, saya mau tanya, mungkin nggak itu muncul lagi dok? Nah, pertanyaannya. Ya, kemungkinan itu selalu ada Ibu. Ibu kan kanker payudara sebelah kiri kelihatannya tadi ya Bu ya? Iya. Ya, yang kanan kan betul, yang kanan juga bisa kena. Yang kiri sudah diambil semua ya Bu? Semuanya, untuk operasi pengangkatan. Iya betul. Ibu juga harus waspada yang sebelah kanan. Ibu harus waspada juga kepada keluarga, terutama putri Ibu, itu termasuk berisiko juga. Keponakan-keponakan perempuan Ibu juga berisiko juga, ya. Oke, ada faktor resiko untuk menurun juga ya dokter ya berarti ya. Nah dokter ini tuh bisa dicegah, dokter ini terakhir dok, ini bisa dicegah nggak dok? Kanker payudara ini? Pencegahannya terutama pola hidup sehat tadi Mbak Intan ya, dengan istirahat teratur, olahraga teratur, tidak stres, pola hidup yang makanan tadi yang sudah dibahas sama Dokter Maria, itu juga harus diterapkan. Yang jangan mengandung lemak-lemak jenuh, itu yang terutama ya. Oke, itu penting banget ya dok ya. Terima kasih dokter atas informasinya. Atas waktunya. Ya, ini penting banget ya untuk diingat untuk pemirsa di rumah, baik pria maupun wanita harus mengetahui secara dini nih. Kalau ada tanda-tanda yang mungkin kayaknya aneh nih, langsung aja bisa langsung periksa ke dokter ya, Dokter Bobi ya. Ya, pokoknya apa yang tadi Dokter Edi bilang, ada benjolan, nyeri, hingga ada kelainan bentuk gitu ya, gitu. Itu segerakan periksa gitu. Atau bisa kalian cari sendiri kan nanti ada pemeriksaan sadari atau pemeriksa payudara sendiri ya. Wah, itu mungkin bisa dipelajari. Itu gimana tuh dokter? Contohnya bisa nggak? Oke, ini yang sempat saya tahu nih ya. Ini cara paling simpel di depan cermin. Jadi kalau berdiri itu tangan misalnya yang ada yang aneh sebelah kanan gitu ya. Tangan kanan diangkat seperti ini. Ya. Habis itu kita lihat. Oh, sorry. Pertama lihat dulu depan kaca, dua-duanya perbandingan. Habis itu lihat kaca. Nah, ini mulai dilakukan gerakan memutar. Nah, gerakan memutar sambil dipencet-pencet ya.
ataupun seperti jarum jam 12, jam 1 gitu ya. Kalau terasa benjolan, yang pertama kali harus dilihat tuh biasanya ukurannya, terus konsistensinya, terus bisakah mobile atau immobile gitu. Benjolannya maksudnya? Ya, benjolannya gitu. Itu harus diwaspadai. Harus diwaspadai ya. Nah, sama kalau untuk bagi yang sudah menderita, semangat. Karena Bu Ida tadi sempat cerita ya Bu ya. Karena bisa menyembuhkan Bu Ida ini juga semangat dari dalam dirinya, itu penting banget. Padahal udah stadium 4B. Wow. Itu harusnya udah bahaya banget ya dok ya? Luar biasa. Oke, baik, terima kasih Bu Ida. Terima kasih Bu Ida. Dokter Edi, terima kasih banyak. Pemirsa, makasih sudah menyaksikan Hidup Sehat. Jangan lupa untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Dan kalian kalau lupa bisa nonton di laman viva.co.id. Saya Intan Somadina. Saya Dr. Bobby Tanamas. Indonesia Hidup Sehat.